warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Sanjaya dengan NIM 19 10 11 450 103 dari kelas 06 TPLN 002. Di sini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah Teknik Kompilasi, di mana saya telah membuat sebuah paper dengan judul meningkatkan keamanan sistem informasi dan dari peretasan. Untuk yang pertama yaitu saya mulai dari pendahuluan. Untuk pendahuluan, teknologi sekarang ini menjadi kebutuhan semua bisnis. Teknologi baik bagi bisnis yang semua sudah menggunakan sistem teknik informatika, penggunaan komputer, smartphone, web, cloud computing, dan server sudah menjadi kebutuhan. Tapi ada satu hal yang banyak bisnis abaikan, yaitu masalah keamanan sistem. Secara luas, peretasan mengacu kepada beragam teknik yang dimanfaatkan untuk menyalahgunakan atau mengakses sistem digital. Sistem digital ini dapat mengacu pada komputer, ponsel, tablet, atau jaringan secara keseluruhan. Peretasan membutuhkan beragam keahlian khusus. Ada beragam tipe peretas yang termotivasi oleh beragam alasan atau tujuan, yaitu berikut merupakan pemaparan cara meretas sistem keamanan sistem. Antara lain, untuk yang pertama yaitu mengenali target peretasan. Mengenali target peretasan, proses pengumpulan informasi mengenai target dikenal dengan istilah enumeration atau enumerasi. Tujuannya adalah membangun koneksi yang aktif dengan target dan mencari kelemahan yang bisa dimanfaatkan untuk mengoploitasi sistem lebih jauh. Ada beragam peralatan dan teknik yang bisa membantu Anda dalam proses enumerasi. Prosedur ini bisa dilakukan pada beragam protokol internet termasuk NetBIOS, SNMP, NTP, LDAP, SMTP, DNS, serta sistem Windows dan Linux. Untuk yang kedua yaitu uji target. Uji target, apakah kita bisa menjangkau sistem dari jauh meskipun kita dapat menggunakan peralatan ping disertakan di sebagai besar sistem operasi untuk mengetahui apakah target sedang aktif atau tidak. Kita tidak selalu bisa mengandalkan hasil uji ping tersebut. Uji ping bergantung pada protokol ICMP yang bisa dimatikan dengan mudah oleh administrator sistem paranoid. Anda juga bisa menggunakan peralatan untuk memeriksa surel dan mengetahui server surel yang digunakan. Lanjut yang ketiga yaitu cari alamat atau portal yang terbuka pada sistem. Beberapa portal umum seperti FTP dan HTTP biasanya terproteksi dengan baik dan kemungkinan hanya rentan terhadap eksploitasi atau serangan yang belum terdeteksi atau populer. Untuk yang keempat yaitu meretas kata sandi. Hacker menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan kata sandi. Metode coba-coba dikenal sebagai serangan brute force, atau dengan hacker mencoba menebak setiap kombinasi password yang memungkinkan. Peretas juga dapat menggunakan algoritma sederhana untuk menghasilkan kombinasi berbeda antara huruf, angka, dan simbol untuk membantu mereka mengidentifikasi kombinasi password. Teknik lain dikenal sebagai serangan kamus, yang merupakan program yang memasukkan kata-kata umum ke dalam bidang kata sandi untuk melihat apakah ada yang berfungsi. Untuk yang kelima, rekayasa sosial. Rekayasa sosial adalah teknik manipulasi yang dirancang untuk mengeksploitasi kesalahan manusia untuk mendapatkan akses ke informasi pribadi. Menggunakan identitas palsu dan berbagai trik psikologis, peretas dapat menipu kita untuk mengungkapkan informasi pribadi atau keuangan. Di sini saya akan melanjutkan perihal topik dalam keamanan sistem dan bagaimana cara membobol sistem. Sebelumnya teman saya, saudara Riki Sanjaya, telah menjelaskan apa-apa saja cara atau bagaimana kita atau seorang hacker dapat membobol sebuah sistem keamanan, yang mana ada banyak cara
dan banyak akses yang bisa para hacker lakukan, apalagi para hacker profesional. Mereka bisa dengan mudah meretas data gitu. Jika sebelumnya telah dijelaskan mengenai pembobolan sistem, maka sekarang saya akan memaparkan bagaimana caranya untuk, atau setidaknya dapat mencegah agar sistem ini tidak mudah dibobol oleh para hacker tersebut. Istilahnya seperti kita menjaga sebuah rumah agar tidak dimasuki oleh maling. Jadi kita harus memasang sebuah keamanan yang lebih baik, lebih rapat tentunya ya, supaya sang maling tersebut tidak mudah masuk ke dalam rumah kita. Dalam hal ini mereka mengambil data-data kita ya. Di sini akan saya paparkan 5 cara untuk mengamankan keamanan sistem. Yang pertama, yang paling biasa itu dimulai dari kata sandi. Kata sandi kita itu biasanya diawali dengan, untuk yang sekarang itu menggunakan 8 karakter, dan yang aman itu kombinasi antara simbol, angka, dan huruf. Nah, itu akan lebih susah untuk dibobol oleh hacker. Beda ceritanya jika kita menggunakan tanggal lahir atau hanya angka, hanya huruf, itu sangat mudah untuk dibobol oleh hacker. Dan ada lagi juga fitur yang namanya autentikasi, seperti verifikasi kode jika ingin login, itu masuk ke dalam double pengamanan agar lebih aman lagi. Untuk yang kedua, ini adalah bagaimana caranya kita mendesain sebuah sistem yang aman, bagaimana hak-hak user itu bisa dipetakan sesuai dengan yang diperlukan gitu. Privilege-nya, hak user itu bisa tidak sembarang dikasih gitu. Misalnya hanya bisa login saja, atau user hanya, maksudnya kita membatasi hak kepada user tersebut, jadi tidak bisa mengakses hal-hal yang lain. Jadi itu bisa membatasi untuk meminimalisir terjadinya pembobolan sistem. Untuk poin ketiga, mungkin sekarang sudah tidak terlalu relevan ya, tapi mungkin masih bisa digunakan. Dan ketiga, gunakan antivirus. Antivirus yang paling banyak digunakan itu, yang rata-rata orang gunakan, Avast ya, Avast antivirus yang logonya warna orange. Itu masih saya rekomendasikan, masih bisa mencegah virus, walaupun hanya virus dasar saja ya, tapi itu masih lebih berguna daripada Windows Defender. Itu Windows Defender sama saja ya, ada tapi seperti tidak ada. Untuk yang keempat, ini udah langkah pengamanan yang lumayan kompleks. Ada fitur yang namanya enkripsi. Mungkin sering kalau kita setiap buka WhatsApp itu ada pesan ini tersimpan dalam enkripsi secara end-to-end. Nah, itu adalah satu fitur pengamanan sistem yang terbaru yang sudah dikembangkan sekarang. Itu para hacker akan lebih sulit lagi untuk membobol ya, karena enkripsi itu seperti mendeskripsikan data kita ke dalam data yang lebih rumit lagi. Ada 3 kategori enkripsi. Yang pertama ada enkripsi rahasia. Pada enkripsi rahasia terdapat sebuah kunci yang dapat digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data-data. Yang kedua ada enkripsi publik. Terdapat 2 kunci yang digunakan. 1 kunci digunakan untuk melakukan enkripsi, dan kunci yang lain digunakan untuk melakukan proses dekripsi.
Yang ketiga ada fungsi one way, fungsi yang dimana informasi dienkripsi menciptakan sebuah signature dari data asli yang dapat digunakan untuk keperluan autentikasi. Enkripsi sendiri dibentuk berdasarkan algoritma yang dapat mengacak data ke dalam bentuk yang tidak bisa dibaca atau rahasia. Nah, maka dari itu para hacker akan kesulitan dalam menguraikan data tersebut karena memang jadi sulit dibaca gitu ya. Sedangkan proses dekripsi itu dibentuk berdasarkan algoritma yang sama untuk mengembalikan data yang tercatat. Mungkin konsepnya hampir sama dengan backup dan restore ya. Enkripsi dia mengekspresikan data asli ke dalam bentuk yang susah untuk dibaca, sedangkan proses dekripsi untuk mengembalikan data yang telah diberikan tadi kepada bentuk yang aslinya gitu. Untuk poin yang terakhir, poin yang kelima, dalam mengamankan atau mencegah kebobolan sebuah sistem, kita harus rajin melakukan backup data. Harus selalu backup data atau file, khususnya pada perusahaan besar maupun kecil ya. Itu sangat penting. Kalau bisa sering mungkin, atau seminggu sekali, sebulan sekali, itu sangat disarankan. Karena banyak faktor, misalnya faktor alam, bencana, itu entah ada bencana alam atau apa, kalau kita selalu melakukan backup ya itu sudah tersimpan gitu, jadi kapan aja masih bisa kita akses. Kalau kita belum backup, kalau ada terjadi sesuatu yang tidak terduga, ya seperti saya sebutkan tadi, bencana alam atau kayak misalnya non teknis kebakaran atau human error ya, jadi data kita itu tetap aman, apalagi data perusahaan, jadi bisa lebih, jadi kita tidak perlu khawatir lagi dan cukup memindahkannya kembali ke komputer baru gitu, walaupun komputer yang lama terkena suatu apa yang tidak diinginkan kita ya. Oke, dari semua yang sudah saya sampaikan di sini, saya menarik dua kesimpulan. Yang pertama, bagaimana caranya mengerti dan memahami seorang hacker dalam menerobos sebuah sistem, sehingga kita dapat mengetahui cara dia dan kita dapat mengantisipasinya. Yang poin kedua, kita dapat mengetahui dan mengerti bagaimana melakukan teknik pengamanan data dan bagaimana menjaga kerahasiaannya sehingga data atau informasi dapat tersimpan dengan aman. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas infonya, mungkin ada yang salah atau mohon dikoreksi. Sekian dari saya. Nama saya Sofyan Sauri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.